mengajarkan untuk membuat hole lagi, tapi tidak simetris. Maksudnya kalau yang pertemuan sebelumnya kan 00 benda kerja ada di tengah dan hole-nya itu simetris di benda kerja 00 benda kerja. Nah, kali ini saya buat soal seperti ini. Jadi 00 benda kerja ada di pojok kiri bawah. Kalau dipotong potongan section seperti ini akan tampak seperti ini. Maka benda kerjanya ukuran 100 kali 100. Ini lambang square ya. Jadi panjang dan lebarnya sama, 100 mili kali 100 mili dengan ketebalan total 20 mili. Nah, di section ini kita ketahui bahwa yang ukuran 100 kali 100 itu yang di bawah ini ya. Nah, terus yang ukuran 90 kali 90 kali 90 itu yang ketinggian 15. Kemudian yang ukuran 70 ini masuk ke dalam, dia bikin pocket seperti itu, kedalamannya 10. Sedangkan yang kedalaman 5 ini adalah ini. Jadi ini di bawah, yang ini yang 100 kali 100 itu yang bawah. Kemudian naik ke atas yang ukuran 90 kali 90 yang ini. Kemudian dia membuat pocket ke dalam bentuk seperti L ini yang 70 kali 70 ini. Itu kedalamannya 10. Kemudian kita buat radius seperti ini, radius 45, kedalamannya adalah 5. Sedangkan untuk lubang ini ada threadnya ya, ada ulir dalam. Ulirnya ukuran M56, kedalaman ulirnya 10, kedalaman lubangnya 15 diukur dari seng. Oke, kita mulai. Buka Sinutrin. Seperti biasa kita masuk ke demo milling machine. Kemudian kita masuk ke program manager. Oke, sebentar. Kita pilih new. Filenya terserah kalian kasih nama apa. Saya kasih nama drill 2. Kita pakai shop mill. Oke. Seperti biasa 0 mm, G54 dan seterusnya. Blanknya bentuknya blok karena kita ada di kiri bawah seperti ini ya. Jadi kita pilih yang blok. Kemudian X0 yang biru ini, X0 Y0 ini adalah lingkaran yang biru, letaknya ada di mana. Kalau misalkan letaknya ada di kiri bawah seperti ini, maka 0, kan sudah sesuai dengan grafik yang ditampilkan. Maka ini 0, 0. Kalau misalkan benda kerjanya 00 benda kerja ada di pojok kanan dengan panjang dan lebar 100 mili, maka X00-nya adalah, berarti kalau mau di kanan itu ininya 00, X1-nya min 100, min 100. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada di bawah, berarti tetap 00, tapi arahnya kemana? Ke kanan.
kanan atas, maka ininya positif semua. Seperti pertemuan sebelumnya, ZA adalah ketinggian benda kerja yang tidak rata, kira-kira untuk phasing. Dalam kasus ini kita 0 aja ya, dianggap sudah rata. ZI kedalamannya adalah 20. Minus 20 absolut. Oke. Setelah itu kita akan membuat yang kotak 90 kali 90 dengan kedalaman 15 ini ya. Milling seperti itu. Yang 90 kali 90. Caranya masuk ke milling, spigot, cutternya. Nah, karena ini jaraknya jarak pinggir ke yang dituju adalah 100 dikurangi 90 bagi 2. Jadi 5. Ini jaraknya 5. Jadi kalau mau pakai cutter, sebaiknya cutter yang diameternya atau jari-jarinya paling enggak 5. Jari-jarinya minimal 5. Kenapa harus pakai cutter yang jari-jarinya minimal 5? Kalau kita pakai cutter yang jari-jarinya 3, katakanlah diameter 6, cutter diameter 6 kan jari-jarinya 3. Dia akan membuat tembok atau sisa di pinggir sini. Seperti itu. F-nya kita pakai 0,15. Jangan lupa milimeter per tooth ya. Kemudian S-nya kita pasang 3000. Nah, kita lihat sekarang X0, Y0, titik yang biru ini ada di mana? Kan kotak ya, 90 kali 90, jadi titik tengahnya ya di tengah-tengah sini. Berapa? Karena 00 benda kerjanya ada di sini, berarti 50 kali 50. X-nya 50, Y-nya 50. Kalau ke sini 100, berarti setengahnya 50. Kalau ke sini 100, setengahnya 50. Jadi titik biru ini ada di 50,50. X 50 dan Y 0,50. Z0 nya kita mulai dari 0 ya, karena sudah tidak ada phasing tadi di awal, ZA nya 0. Kemudian W1 itu yang putih ya, benda kerja yang luar, berarti dalam hal ini 100. W1 dan L1 100. W1 dan L1 100. W dan L itu yang dalam, yang dituju. Spigot yang dituju itu yang 90. Ya. W 90, L 90. Sedangkan R, ini ya, R radiusnya kita lihat, radiusnya diminta 5 ya, radiusnya 5. R, radius 5. Alpha 0 itu apakah spigotnya ada kemiringan atau lurus saja? Kalau soal ini lurus ya, tidak ada alfanya, maka alfa 0, 0. Z1, kedalamannya berapa? Kedalamannya yang dituju adalah 15 ya. Kita mau buat yang ini, 15. Z1 15. DZ kedalaman tiap pemakanan 0,5 saja. Oke, save. Kemudian kita ulangi untuk yang finishing.
selesai, kita selanjutnya membuat yang kontur seperti huruf L ini, yang ukuran 70 kali 70. Dia bentuknya pocket ya, ke dalam. Maka kita masuk ke kontur mill, new kontur, kasih nama terserah, kontur 1. Nah, mulainya, kita mulai dari titik ini, katakanlah titik ini ada di berapa, koma berapa, X-nya adalah 15 ya, titik ini. Nih, ketahuan dari sini 15, nol-nolnya di sini, berarti X-nya positif 15. X-nya 15, Y-nya. Nah, ini kan 100 ya. 170 sama 15. Berarti sini sisanya adalah 15. 100 dikurangi 70 dikurangi 15, yaitu 15. Oke. Nah, 00 benda kerja di sini, kontur startnya ada di sini, starting point. Setelah itu kita mau kemana nih? Mau ke kanan dulu boleh atau ke atas dulu boleh. Saya mulai ke atas dulu. Ke atas berarti pilihannya yang ini, ke atas. Ditanya Y tujuannya kemana? Sampai di sini ya kan? Nah, titik ini Y-nya itu adalah berapa? Kalau tadi ini 15, berarti segini berapa? 15 ditambah 70, berarti 85. Y-nya sampai ke 85. Apakah ada radius di ujungnya? Radius yang sini itu untuk selanjutnya ya, next element, transition to next element. Jadi kita kan lagi bikin yang ini, next-nya kan ada yang ini. Nah, transisi dari elemen 1 ke elemen 2, apakah ada radius? Kalau ada, masukkan. Di sini radiusnya adalah 5 ya, semuanya di sini radiusnya 5. 5 masukkan. Oke, selanjutnya setelah kita buat garis lurus elemen 1, dia akan ke kanan. Nah, 3 yang mendatar ke X berapa? Kita lihat tujuannya sampai X di sini. X di sini tuh berapa sih? Nah, ini kita tahu bahwa segini adalah 70. Ya kan? 70. Apakah berarti X-nya 70? Tidak. Karena 00-nya ada di sini ya. Maka dari 00 di sini ke sini 15. 15 plus 70 adalah 85. Berarti X-nya adalah 85. Enter. Nah, transisi untuk ke next element ada radius apa enggak? Apa ada chamfer? Nah, kan radius ya, 5. Oke. Kemudian ke bawah. Ke bawah sampai berapa Y-nya? Di sini Y-nya berapa? Di titik ini. Nah, ini berlaku simetris ya. Kalau misalkan ini 30, ini pun juga 30. Ya. Kalau misalkan segini tadi 75 dikurangi 30, berarti segini adalah 45. 45 ditambah 15, 60. Berarti Y-nya adalah 6, ya, Y-nya 60, radiusnya 5. Oke. Nah, seperti itu ya.
kemudian kita tarik ke kiri sampai X-nya 30 tambah 15, 45. Sampai di sini dulu. Ini jangan kalian hitung dulu ya, karena kita bisa tambahkan ini pakai radius. Jangan pakai yang ini. Jangan pakai yang ini ya, kita pakai yang ke kiri aja. Kemudian nanti dikasih radius di ujungnya. Oke, ke kiri kita ke X sama dengan 45 ya, dari sini. 45. Radiusnya berapa di ujungnya? Nah, transisi dari elemen sini selanjutnya kan akan ke bawah ya, ke sumbu Y lagi. Nah, itu transisinya ada radius. Radiusnya berapa ini? 25. Oke. Nanti untuk next elemen dia akan membentuk radius, karena sekarang belum ada elemen selanjutnya, dia belum terlihat ininya. Oke, next berarti kita ke bawah sampai Y15. Tadi segini 15 ya. Ke bawah sampai Y15. Oke. Next radiusnya tetap 5 di sini ya. 5. Accept. Nah, kan. Jadi kalau ada next elemen, dia akan membentuk radius yang diinginkan tadi. Kemudian kita ke kiri. Ke kiri ini lantas close ke sini. Kalian bisa masukkan ke kiri seperti ini, seperti biasa. Ke X sama dengan 15 ya di sini. Atau kalian mau langsung pakai cara ini. Karena tampilan awalnya seperti ini ya, kita masuk ke yang ini, close contour. Dia akan langsung, pokoknya kalau tinggal satu elemen, close contour. Radius jangan lupa masukkan 5. Oke. Sudah, ini kontur 1, accept. Selanjutnya, setelah kita membuat kontur, kita lakukan pemilihan proses pemesinannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, yang kontur 1 ini, yang ukuran 70 x 70, itu masuk ke dalam, bentuknya pocket. Jadi langkahnya adalah pocket. Nah, di sini kan ada radius ya. Ada radius 5. Yang ini, radius 5. Maka maksimal kita menggunakan pahat yang radiusnya, radius ya bukan diameter, yang radiusnya 5. Kenapa? Karena kalau lebih dari 5 dia nggak kebentuk radius 5 yang ini. Maka paling besar atau maksimal kalian bisa pakai pahat diameter 10. Oke, ini sudah diameter 10. Ini tetap Z0-nya ini mulainya kan dari permukaan atas ya, dari Z0. Berarti ini dari 0. Z1 kedalamannya berapa? 10. Z1 10 incremental. Seperti biasa, perpindahan pahatnya 40% dari diameter pahat. DZ 0,5 aja. Ini tetap seperti biasa. Kemudian itu masih roughing ya. Kemudian kita tambahkan untuk yang finishing. Wah, ini harus satu-satu. Finishing wall aja ya. Harusnya dua-duanya berarti nih. Finishing base.